Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera, kita jumpa lagi, puji Tuhan. Senang rasanya kembali untuk saya sampaikan firman Tuhan bagi setiap kita. Firman Tuhan yang adalah kekuatan kita, yang adalah kepastian kita, yang adalah andalan kita. Puji Tuhan, saudaraku. Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jikalau kembali hari ini menerima kebenaran firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu untuk hidup kami sesuai rencana-Mu, dan untuk boleh kami setia melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, berkati dimanapun jemaat-Mu berada yang mendengar firman-Mu di hari ini. Kami mengucap syukur atas segala-galanya. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita punya tema adalah mempercayakan hidup kita kepada kedaulatan Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada kedaulatan Tuhan. Jikalau Bapak Ibu kedapatan kecewa dengan Tuhan, menyimpang dari jalan Tuhan, dan bimbang dalam hal bertuhan Yesus Kristus, itu Anda berarti tidak menyerahkan, tidak mempercayakan hidupmu kepada kedaulatan Tuhan. Dan nyatanya Bapak Ibu, hal demikian itu sangat banyak di kalangan orang Kristen. Iya kan, dia bertuhan seperti tidak punya Tuhan. Sangat ironis sekali Bapak Ibu, sangat miris sekali. Hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kekecewaan, bahkan dalam penyimpangan. Dan akhirnya saudaraku tidak setia. Bukan tidak mungkin murtad. Entah ke dukun, entah ke paranormal. Itu membuktikan banyak orang Kristen hidupnya tidak diserahkan kepada kedaulatan Tuhan, atau tidak mempercayakan hidupnya di dalam kedaulatan Tuhan. Jika kita mempercayakan hidup kita kepada kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu, tidak demikian kondisinya, tidak menyimpang. Tetap berharap kepada Tuhan dan percaya akan Tuhan pasti menolong. Camkan itu baik-baik Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang Kristen yang sejati, menjadi orang Kristen yang setia, yang tidak bisa diombang-ambingkan angin-angin pengajaran penyesatan, yang tidak bisa diombang-ambingkan dengan masalah persoalan yang ada. Kita tetap tegar berdiri kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada yang perlu kita perhatikan dan ada yang saya mau bagikan sehubungan dengan mempercayakan hidup kita kepada kedaulatan Tuhan. Kalau hidup kita percayakan kepada kedaulatan Tuhan, sepenuh hidup kita, masa depan kita, seluruh hidup kita itu kita serahkan kepada nilai kedaulatan Tuhan, atau biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dan dengan demikian ada ketenangan, ada kemenangan, ada kekuatan yang pasti kita peroleh, ada perlindungan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, seharusnya demikian. Jangan lemah. Jangan goyah Bapak Ibu. Hanya 3 bagian yang saya bagikan di hari ini adalah, yang pertama, menunggu waktu Tuhan. Menunggu waktu Tuhan, saudaraku. Jika kita mempercayakan hidup kita ke dalam kedaulatan Tuhan, ada waktu Tuhan yang kita setia menunggunya. Walaupun kita menderita aniaya, menderita sakit penyakit, menderita kekurangan, ada waktu Tuhan Bapak Ibu. Di situ pasti menolong dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Ada amin Bapak Ibu? Pastikan itu di dalam hidupmu. Dan engkau sedang menunggu waktu Tuhan, dan Tuhan itu setia dan adil. Dia menolong tepat pada waktunya. Saya bacakan di 2 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 12.
2 Tesalonika pasal 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam 2 Tesalonika ini adalah surat yang diberikan oleh Rasul Paulus, bertanda dia kagum kepada jemaat di Tesalonika, Bapak Ibu, atas ketabahan mereka, atas kesabaran mereka di dalam penderitaan. Jemaat di Tesalonika banyak menderita, Bapak Ibu, tetapi mereka tidak sungut-sungut. Mereka percaya penderitaan mereka akan berakhir sesuai dengan waktu Tuhan. Dan mereka percaya waktu Tuhan itu akan menolong mereka dan mereka akan dibela oleh Tuhan dan Tuhan akan membalaskan orang-orang yang menganiaya mereka. Nah, inilah kondisi yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Setiap kita harus demikian kondisi yang ada. Tatkala engkau dianiaya, jangan melawan. Serahkan semua sama Tuhan. Itu bertanda kita sedang menderita untuk kerajaan sorga. Pastikan itu, Bapak Ibu. Jangan kita menderita oleh karena berdosa. Jangan kita menderita oleh karena kedukun. Kita menderita karena kerajaan Allah di situ akan dimateraikan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita akan menerima kekuatannya dan kemuliaan Tuhan. Tatkala kita berlaku sebaliknya, kita akan dijauhkan dari kemuliaan Tuhan, dijauhkan dari kedaulatan Tuhan, dijauhkan dari kekuatan Tuhan. Kalau kita sudah dijauhkan dari kedaulatan Tuhan, dari kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu, wah itu dalam kegelapan, Bapak Ibu. Jadi setiap kita harus bersabar. Harus bersabar ya Bapak Ibu, menunggu waktu Tuhan. Jangan sampai kita dipanas-panasi, ya kan? Kamu kenapa enggak membalas? Padahal orang itu sudah keterlaluan atas kamu. Harusnya kamu balas. Anda enggak usah terkecoh dengan penyesat-penyesat semacam itu. Orang sabar, saudaraku, akan subur di hadapan Tuhan. Orang sabar akan disayang Tuhan. Tatkala engkau dihina, tatkala engkau dianiaya, sabar. Tatkala engkau menderita atau menderita sakit penyakit, menderita kekurangan, sabar. Saudaraku, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada amin, saudaraku? Ini penting bagi setiap kita. Kita harus paham di situ. Jadi itulah kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Tuhanlah yang mengatur kita. Masalahnya apakah kita mau diatur oleh Tuhan dengan waktunya Tuhan. Kalau kita mau diatur oleh Tuhan, oleh kedaulatan Tuhan dengan waktunya Tuhan, kita pasti amin, pasti menang dan pasti terlindungi dan kita pasti setia. Penting ini Bapak Ibu setiap kita. Ya kan? Seringkali mau tertawa juga Bapak Ibu. Seringkali begitu bangganya orang Kristen menceritakan soal Tuhannya. Dia bersaksi ke sono kemari soal Tuhannya.
Tatkala dia menderita, dia sendiri menderita, Bapak Ibu, dia sungut-sungut. Kamu itu bertuhan seperti tidak punya Tuhan. Itu sangat disayangkan. Yang tatkala engkau sudah mengeluarkan kesaksianmu bahwa Tuhan itu baik, tatkala engkau menderita, dia tetap baik. Harus ada haleluya, haleluya. Ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Itu pun ditulis oleh Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18, terutama ayat 18-nya. Ucap syukurlah dalam segala hal. Jemaat di Tesalonika, Bapak Ibu, dia sangat menderita mereka ini, saudaraku. Tetapi Paulus bangga dengan mereka, karena Paulus, saudaraku, merasa bangga bahwa mereka telah merespon pemberitaan Rasul Paulus terhadap mereka oleh karena Yesus Kristus yang setia. Hari ini saya berharap Bapak Ibu merespon firman Tuhan dengan baik. Jangan ragu, saudaraku. Ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Itu bertanda bahwa kita benar-benar menjadikan Yesus berdaulat atas hidup kita. Iya toh, saudaraku. Walaupun kita secara kedagingan menderita kesakitan, menderita, saudaraku, dalam hal mungkin kesusahan, dalam aniaya, tetapi ada Tuhan yang tahu pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan pasti menolong, Bapak Ibu. Sabar menanti waktu Tuhan. Waktu Tuhan, saudaraku, itu sangat indah, luar biasa. Waktu Tuhan itu sangat luar biasa. Jadikanlah dirimu menjadi saksi kepada orang-orang lain. Saudaraku, masyarakat setempat di mana kita tinggal butuh kesaksian kita. Jangan ini kita malah dicibir orang. Begitu kita sakit, kita sungut-sungut sama Tuhan. Sehingga orang lain juga bingung bagaimana saya bisa menjadi Kristen. Orang Kristen sakit saya begitu, seperti tidak percaya akan pertolongan Tuhannya. Dan bahkan ikut-ikutan ke dukun. Apakah ini tidak lebih parah? Ya kan? Apakah ini bukan penyesat, Bapak Ibu? Makanya setiap kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya kan? Jangan memunculkan kesusahanmu kepada orang lain. Jangan mengandalkan manusia, Bapak Ibu. Terkutuk kita. Iya kan, saudara? Andalkanlah Tuhan. Jadi biarkan orang lain di sekeliling kita terheran-heran. Kita menderita tetapi kita sukacita. Kita menderita tetapi kita bersyukur. Kita kekurangan tapi kita bersyukur. Karena kita pasti tahu ada waktu Tuhan yang beracara untuk membela, melindungi, memelihara kita selama-lamanya. Ada amin, Bapak Ibu? Harusnya engkau katakan amin, saudaraku. Kuatkan imanmu, teguhkan imanmu, ya saudaraku. Jadi dalam kondisi kita hidup, enak sekali kalau menunggu waktu Tuhan, Bapak Ibu. Saya sangat percaya dengan itu. Penderitaan kita tidak lama, saudaraku. Tidak lama kok. Iya kan, jangan kita. Malah seringkali begini. Anda menderita, tatkala Anda bersungut-sungut, itu double penderitaan, Bapak Ibu. Menderita ya menderita, sungut-sungut, dan ada pertolongan Tuhan? Tidak bisa, saudaraku. Tidak ada. Ya kan? Dan kita mungkin bisa murtad. Makanya orang-orang yang murtad begitu, dia nggak tahan dalam penderitaan. Menderita kekurangan uang. Hari menjual iman. Menjual Yesus. Ya kan, saudaraku? Menderita, nggak kuat menderita, dikata-katain orang segala macam, dikucilkan segala macam. Dan akhirnya, saudaraku, terpisah dari kekuatan Tuhan. Terpisah dari kemuliaan Tuhan. Apakah enggak ini disayangkan? Sehingga dalam kebinasaan. Mari kita menunggu waktu Tuhan. Bertanda Tuhan berdaulat atas hidup kita. Bertanda Tuhan berdaulat atas masa depan kita. Atas keluarga kita. Atas seluruh hidup kita. Ya saudaraku, berdaulat. Tuhan ini berdaulat atas hidup kita. Percayakan hidupmu kepada kedaulatan Tuhan. Itu yang pertama. Kita setia menunggu atau menantikan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam menunggu jawaban Tuhan atau menantikan jawaban Tuhan. Ya kan, kita bertanda hidup dalam kedaulatan Tuhan adalah menunggu jawaban Tuhan. Dan tuliskanlah Wahyu 3 ayat 7 sampai 13, Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud.
Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan, saudaraku. Menunggu jawaban Tuhan itu pasti. Pastikan bahwa engkau sedang menunggu jawaban Tuhan. Dalam hal menunggu jawaban Tuhan, engkau tidak dibiarkan. Iya kan? Tetapi engkau tetap dalam perlindungan Tuhan. Bahkan akan disingkirkan, diluputkan dari pencobaan-pencobaan yang akan datang yang mencobai seluruh umat, seluruh manusia di muka bumi ini. Kita luput dari situ, Bapak Ibu. Kita sedang bertekun menunggu waktu Tuhan. Kedatangan Tuhan kedua kali itu pasti, Bapak Ibu. Jangan goyah, Bapak Ibu. Jangan mau disesatkan. Yesus adalah Allah yang setia. Dan dia sangat luar biasa, saudaraku. Dia selalu menjawab doa-doa kita, selalu menjawab nilai-nilai kehidupan kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Sebagai bertanda bahwa kita hidup dalam kedaulatan Tuhan dan hidup kita sudah diserahkan kepada kedaulatan Tuhan, jawaban Tuhan itu pasti. Bahkan sambil menunggu kita aman, tentram, sejahtera, terlindungi. Anda nggak usah kecut, tidak usah takut, Bapak Ibu, tidak usah khawatir dalam hal ini. Apa kata orang terserah, tapi apa kata Tuhan, itu yang kita peduli. Sekarang terlalu banyak informasi hoax, informasi-informasi negatif, informasi-informasi yang menakutkan, informasi-informasi yang mengkhawatirkan. Dan kalau Bapak Ibu tidak setia dalam kedaulatan Tuhan, menunggu jawaban Tuhan, Anda pasti lemah. Pasti lemah, Bapak Ibu. Kita nggak bisa menahan untuk mendengar hal-hal yang negatif berita tersebut. Kita nggak mungkin tutup telinga kita, toh. Ya, tapi dengan demikian, Bapak Ibu, kita percaya bahwa roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Yesus pasti datang kedua kali. Soal kapan waktunya terserah. Sebab kita sedang menunggu waktunya Tuhan. Sedang menunggu jawaban Tuhan yang sesuai dengan kondisi-kondisi yang sudah Tuhan beritakan bagi setiap kita. Ini kabar baik bagi setiap kita, Bapak Ibu. Kalau Anda sakit, tunggu jawaban Tuhan. Tapi Pak, lama sekali ya Pak jawaban Tuhan. Anda tidak bisa atur Tuhan. Anda harus setia diatur oleh Tuhan. Tapi saya sudah tidak tahan, Pak. Engkau tidak tahan karena itu putus asa. Engkau tidak tahan karena kecewa. Kalau orang menunggu Tuhan, menunggu jawaban Tuhan, itu ada kekuatan yang menyertai kita, Bapak Ibu. Itu camkan baik-baik dalam hidup kita. Ya kan, saudaraku? Engkau tidak dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Tuhan tidak pernah lalai akan nilai jawabannya, Bapak Ibu. Setiap kita pastikan bahwa hidupmu di dalam kendali kedaulatan Tuhan. Iya kan? Doamu kapan dijawab terserah Tuhan. Jadilah sesuai kehendak Tuhan. Itu jauh lebih hebat. Di Yesaya 55 ayat 8 jelas dikatakan, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Itu pasti, Bapak Ibu, ya, Pak. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Kita hidup harus dalam rancangan Tuhan yang penuh damai dan sejahtera. Tuhan pasti menjawab doa-doa Bapak Ibu. Tuhan pasti menjawab keluhan-keluhan Bapak Ibu tepat pada waktu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan. Saya bangga punya Tuhan yang setia sedemikian rupa, dan hidup saya serahkan kepada kedaulatannya. Sepenuhnya, seluruhnya, seutuhnya. Saya tidak pernah ragu akan hal ini, Bapak Ibu. Saya sudah membuktikan hidup saya sekarang sudah umur 60 tahun, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu tepat menjawab doa-doa saya dengan waktunya. Dan saya tidak pernah dipermalukan. Haleluya. Ada amin, Bapak Ibu. Jangan menyimpang. Jangan kedukun. Jangan meramal nasibmu. Nasibmu sudah Tuhan tentukan dengan kegenapan firman-Nya. Dengan kondisi kekuatan Tuhan engkau boleh hidup. Dengan kondisi kemuliaan Tuhan engkau boleh hidup. Amin, saudaraku. Jikalau engkau sudah terlanjur kedukun, bertobat. Andalkan Tuhan Yesusmu supaya engkau tidak menyesal. Jawaban Tuhan itu pasti. Ingat baik, iblis tidak pernah memberikan barang sesuatu yang gratis. Engkau akan dikunyahnya, aniaya, engkau akan dibinasakannya. Tetapi Yesus itu sungguh luar biasa. Sabar menanti, menunggu jawaban Tuhan. Itu jauh lebih indah, jauh lebih baik. Supaya engkau menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu, menunggu janji Tuhan. Atau menantikan janji Tuhan. 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 8-16. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Anda perhatikan baik-baik dalam hal itu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi semua sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, menunggu janji Tuhan sungguh luar biasa. Saudara ingat baik, kita pelajari lagi, saudaraku, ingat soal waktu ini, soal janji Tuhan ini, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun kita. 1000 tahun sama dengan satu hari Tuhan. Kalau kita hidup 70-80 tahun, taruhlah kita hidup 100 tahun. Berapa jamnya waktu Tuhan? Sebentar sekali, Bapak Ibu. Mesti bersabarlah kita. Rasul Paulus di setiap tulisannya seringkali berbicara soal kita harus bersabar. Kita harus bersabar dan kita harus bersabar. Tetapi seringkali ini diselewengkan oleh penyesat-penyesat yang menawarkan hal-hal yang instan, yang pada hari kita tergoyah dan terkecoh, dan akhirnya kita tidak bertahan lama, dan akhirnya kita binasa. Padahal dengan kesabaran Tuhan, Tuhan menunggu sebanyak-banyak orang untuk diselamatkannya, termasuk kita yang sudah dalam keselamatan Tuhan, yang sudah dalam anugerah Tuhan. Jikalau kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan, kita pasti mencari jalan yang lain. Pasti kita mencari alternatif-alternatif lain. Jangan, saudaraku, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Kita harus tetap bersabar menunggu janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Dan Dia tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Ada amin, Bapak Ibu? Iya toh? Makanya saudaraku, dengan hidup yang singkat ini, dengan hidup seperti uap ini,
Sabarlah menanti janji Tuhan. Tuhan pasti menggenapinya, saudaraku. Tuhan pasti menjawab nilai-nilai hidup kita. Dan pasti Tuhan membela kita, Tuhan pasti melindungi kita. Apa yang kita khawatirkan? Masalahnya, apakah Bapak Ibu sudah menyerahkan atau sudah mempercayai hidupmu kepada kedaulatan Tuhan? Kalau engkau mengatakan iya, hari ini juga engkau diselamatkan. Hari ini juga engkau diampuni dan engkau akan kuat di dalam Tuhan. Tapi kalau engkau ragu-ragu, hati-hati. Jangan kamu bimbang, Bapak Ibu. Sabar menunggu janji Tuhan. Orang sabar, Bapak Ibu, itu panjang umur. Orang sabar itu, saudaraku, dalam kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Tatkala engkau menderita, tatkala engkau mengalami sakit penyakit, tatkala engkau kekurangan sabar. Sabar, sabar, dan sabar. Amin. Paulus banyak menulis soal nilai-nilai kesabaran, Bapak Ibu. Terlebih lagi dia hidup dalam aniaya, tapi dia sabar. Dia tahu persis bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menepati janji-janjinya. Makanya di dalam firman Tuhan yang pernah dia tulis, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadaku, dan bukan hanya kepadaku, tetapi kepada setiap orang yang menanti-nantikan dia. Haleluya, puji Tuhan. Itu dalam 2 Timotius pasal 4, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh baca satu perikop tersebut. Sabar ya Bapak Ibu, apapun yang terjadi, sabar. Tuhan pasti menolong. Ia akan sabar di dalam keselamatan Tuhan. Enggak lama kok masalahmu. Tidak lama kok penderitaanmu. Tidak lama kok sakit penyakitmu. Tidak lama kok kekuranganmu. Nanti engkau akan bersorak-sorai. Nanti engkau akan bersuka cita sampai selama-lamanya. Haleluya. Serahkan hidupmu kepada kedaulatan Tuhan. Saya percaya firman ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Allah Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang tidak pernah ingkar janji, yang selalu menepati janji-janji Tuhan. Dan kami sabar menunggu Tuhan dengan waktu Tuhan, dengan jawaban Tuhan, dengan janji Tuhan, dengan tekun dan setia, agar kami memperoleh mahkota kebenaran yang Tuhan sudah sediakan untuk diberikan bagi setiap kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, kuatkan iman mereka, walaupun mereka dalam penderitaan yang berat. Aku percaya Roh Kudus menjamah mereka, Roh Kudus memulihkan mereka, dan pencobaan yang mereka alami tidak melebihi kekuatan mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa memuji syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permain, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan.